Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang review jurnal yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Intan Nurmala Dewi, yang kedua ada Afifah Mulia Rahmah, yang ketiga ada Dwi Yuliandriani, yang keempat ada Ahmad Nur Faizin, dan yang kelima ada Sito Resmi Mujining Tias. Oke, kami dari kelompok 4 akan mereview jurnal yang berjudul The Association Between Environmental Disclosure with Financial Performance, Environmental Performance, and Firm Value. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang abstrak. Nah, di sini abstrak terdiri dari tujuan, metodologi, dan hasil penelitian secara ringkas. Yang pertama ada tujuan. Nah, apa sih tujuan dari penelitian ini? Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki hubungan langsung maupun tidak langsung dari pengungkapan lingkungan dengan kinerja keuangan, kinerja lingkungan, dan nilai perusahaan. Nah, yang kedua ada metodologi. Metodologi kali ini menggunakan sampel pada perusahaan yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dari berbagai industri, seperti salah satunya ada industri pertanian, pertambangan, atau industri kimia yang telah terdaftar atau telah mengikuti program penilaian kinerja pada pengelolaan lingkungan. Sampel-sampel itu didapatkan dari laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, serta laporan berkelanjutan. Nah, yang terakhir ada hasil dari penelitian. Nah, di sini hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan tidak berpengaruh dengan pengungkapan lingkungan. Sedangkan kinerja lingkungan yang tertinggal berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan saat ini. Dan pengungkapan lingkungan sendiri tidak mempengaruhi nilai pasar perusahaan serta tidak memediasi pengaruh kinerja keuangan dan kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Nah, di sini dijelaskan bahwa pemanasan global telah menjadi masalah utama di dunia sejak akhir abad ke-20. Para stakeholder seperti pemerintah, asosiasi internasional, serta asosiasi lain yang terkait membutuhkan keterlibatan perusahaan untuk kelestarian lingkungan melalui aturan dan regulasi. Pemerintah Indonesia sendiri mewajibkan perusahaan untuk melakukan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan melalui undang-undang dan peraturan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang riset gap. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Gaul pada tahun 2011. Ia menyatakan bahwa salah satu manfaat yang akan diterima perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial adalah biaya modal yang lebih rendah. Ya, yang kedua ada penelitian yang dilakukan oleh Martin dan Moser. Dalam penelitian tersebut menemukan bahwa calon investor memberikan tanggapan positif kepada perusahaan yang memiliki inisiatif dengan sukarela untuk mengungkapkan investasi hijau. Dan yang ketiga ada penelitian yang dilakukan Iyad Idris pada tahun 2015. Ia menemukan bahwa pengungkapan lingkungan yang mengandung informasi relevan terhadap penilaian. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui dampak-dampak kinerja keuangan dan lingkungan pada pengungkapan lingkungan. Dan yang kedua adalah untuk mengkaji dampak pengungkapan lingkungan terhadap nilai perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu untuk mengkaji pengungkapan lingkungan sebagai variabel mediasi untuk dampak keuangan dan kinerja lingkungan terhadap nilai pasar perusahaan. Bagian selanjutnya yaitu literatur review dan hipotesis. Dapat dilihat di slide. Di sini terdapat peraturan pengelolaan lingkungan yang ada di Indonesia, diantaranya yaitu yang pertama ada pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha
itu wajib memberikan informasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara jujur, transparan, dan tepat waktu. Kemudian wajib juga menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan juga patuh pada ketentuan baku mutu lingkungan dan kriteria kerusakan lingkungan. Kemudian peraturan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mengatur tentang tanggung jawab lingkungan. Pada pasal 74 ayat 1 ini mengamanatkan bahwa perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang atau terkait dengan sumber daya alam itu untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan juga keterbukaan informasi. Kemudian di pasal 66 ayat 2C itu mengatur bahwa salah satu isi laporan tahunan adalah laporan pelaksanaan tanggung jawab lingkungan dan sosial. Kemudian peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas yang secara tegas menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perusahaan yang kegiatan usahanya itu ada di bidang atau terkait dengan sumber daya alam. Dan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab tersebut itu akan dikenai sanksi menurut undang-undang yang berlaku. Lalu dikeluarkan juga peraturan dari regulator pasar modal, yaitu peraturan nomor XK6 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Pada penelitian tersebut, peneliti merumuskan 7 hipotesis. Hipotesis tersebut diantaranya yaitu hipotesis 1A, kinerja keuangan kontemporer memiliki hubungan yang positif dengan pengungkapan lingkungan. Kemudian hipotesis 1B, kinerja keuangan yang tertinggal memiliki hubungan positif dengan pengungkapan lingkungan. Lalu hipotesis 2A, kinerja lingkungan kontemporer memiliki hubungan positif dengan pengungkapan lingkungan. Kemudian hipotesis 2B, kinerja lingkungan yang tertinggal memiliki hubungan positif dengan pengungkapan lingkungan. Lalu hipotesis 3 yaitu pengungkapan lingkungan memiliki hubungan positif dengan nilai perusahaan. Kemudian hipotesis 4, pengungkapan lingkungan memediasi pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Kemudian hipotesis yang terakhir yaitu hipotesis 5, yaitu pengungkapan lingkungan memediasi dampak kinerja lingkungan pada nilai perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait metodologi dan data. Nah, untuk metodologi dan data ini, peneliti dalam penelitiannya ini menggunakan model persamaan struktural. Nah, untuk model persamaan struktural ini nantinya berfungsi untuk menganalisis hubungan antar variabel. Nah, kemudian peneliti dalam penelitian ini pun juga memasukkan variabel kontrol, di mana variabel kontrol ini terdiri atas ukuran perusahaan, leverage, kemudian kepemilikan strategis, exposure media, dan aktivitas keuangan, yang nantinya dari variabel-variabel kontrol ini akan berdampak atau akan mempengaruhi dari pengungkapan lingkungan. Selain itu, peneliti di dalam penelitian ini juga memasukkan ukuran perusahaan, kemudian leverage, nilai buku per saham, laba per saham, hingga laba atas aset sebagai variabel kontrol untuk nilai pasar perusahaan. Oke, selanjutnya data dalam penelitian ini diperoleh dari Thomson Reuters Knowledge atau biasa kita sebut Econ, kemudian situs web Bursa Efek Indonesia atau IDX, kemudian laporan tahunan atau berkelanjutan dari perusahaan yang sedang kita diamati, kemudian ada dari situs web Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, kemudian ada juga beberapa situs berita Indonesia yang terkenal, di mana situs berita Indonesia yang terkenal ini dijadikan sebagai variabel kontrol untuk mengukur exposure media. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama yaitu ada hipotesis 1A. Untuk hipotesis 1A ditolak, karena di dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kinerja keuangan kontemporer tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan. Selanjutnya yaitu hipotesis 1B. Untuk hipotesis 1B ditolak, karena di dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kinerja keuangan yang tertinggal tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan. Selanjutnya yaitu hipotesis 2A. Untuk hipotesis 2A ditolak
Karena di dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kinerja lingkungan kontemporer tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan. Nah, jadi profitabilitas bukanlah faktor yang meningkatkan kemampuan perusahaan untuk terlibat dalam aktivitas CSR yang lebih tinggi. Oleh karena itu, tidak mempengaruhi kesediaan perusahaan untuk mengungkapkan CSR mereka. Kemudian untuk hipotesis 2B. Hipotesis 2B diterima. Di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja lingkungan yang tertinggal memiliki dampak positif dengan pengungkapan lingkungan. Nah, hal ini terjadi karena perusahaan cenderung mengungkapkan keuntungan dan pencapaian lingkungan mereka. Kemudian hipotesis ketiga, untuk hipotesis ketiga itu ditolak. Karena di dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pengungkapan lingkungan tidak berdampak pada nilai perusahaan. Jadi pengungkapan lingkungan perusahaan itu tidak mempengaruhi penilaian investor terhadap perusahaan. Yang selanjutnya yaitu hipotesis keempat. Untuk hipotesis keempat ditolak karena di dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pengungkapan lingkungan tidak memediasi pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Jadi di sini pengungkapan lingkungan itu tidak mempengaruhi penilaian investor terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu hipotesis kelima. Untuk hipotesis kelima ditolak karena di dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pengungkapan lingkungan tidak dapat memediasi dampak kinerja lingkungan pada nilai perusahaan. Nah, jadi di sini tuh keuntungan dan pencapaian lingkungan yang dilaporkan dalam pengungkapan lingkungan itu tidak dapat mempengaruhi penilaian investor terhadap perusahaan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan 5 temuan utama. Yang pertama yaitu kinerja keuangan kontemporer dan tertinggal tidak berdampak pada pengungkapan lingkungan. Temuan ini sesuai dengan penelitian oleh Hexton dan Milner pada tahun 1996 dan Q pada tahun 2014 bahwa profitabilitas bukanlah faktor yang meningkatkan kemampuan perusahaan untuk terlibat dalam aktivitas CSR yang lebih tinggi dan karenanya tidak mempengaruhi kesediaan perusahaan untuk mengungkapkan CSR mereka. Temuan yang kedua yaitu kinerja lingkungan yang tertinggal memiliki dampak positif pada pengungkapan lingkungan saat ini. Perusahaan cenderung mengungkapkan keuntungan dan pencapaian lingkungan mereka. Temuan yang ketiga yaitu pengungkapan lingkungan tidak berdampak pada nilai pasar perusahaan. Temuan ini sejalan dengan temuan yang dilaporkan oleh Digan pada tahun 2004 dan Q pada tahun 2014. Pengungkapan lingkungan perusahaan tidak mempengaruhi penilaian investor terhadap perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek lingkungan belum menjadi perhatian utama oleh para investor dalam mengambil keputusan di pasar modal. Temuan yang keempat yaitu pengungkapan lingkungan tidak memediasi pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai pasar perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa pengungkapan lingkungan tidak mempengaruhi penilaian investor terhadap kinerja keuangan perusahaan. Temuan yang terakhir yaitu pengungkapan lingkungan tidak memediasi dampak kinerja lingkungan terhadap nilai pasar perusahaan. Keuntungan dan pencapaian lingkungan yang dilaporkan dalam pengungkapan lingkungan tidak dapat mempengaruhi penilaian terhadap perusahaan. Kinerja lingkungan sebaiknya secara langsung mempengaruhi nilai pasar perusahaan, serta melalui reputasi yang dibangun oleh publikasi pada peringkat kinerja lingkungan perusahaan. Adapun limitasi atau keterbatasan dari penelitian ini, penelitian hanya meneliti perusahaan yang telah menerima penghargaan industri hijau, termasuk dalam sektor pertambangan, pertanian, industri dasar, konsumen, kimia, industri lain, dan barang-barang konsumen. Cakupan tersebut belum bisa menggambarkan kondisi secara keseluruhan. Selain itu, pengukuran pengungkapan lingkungan berdasarkan indeks GRI bersifat subjektif dan mungkin tidak sepenuhnya bersifat akurat karena penilaian subjektif dilakukan pada saat melakukan analisis konten, serta ada kemungkinan proper dan penghargaan industri hijau cenderung diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki kinerja lingkungan yang baik. Adapun penelitian selanjutnya yaitu penelitian masa depan dapat bekerja lebih jauh dengan menggunakan sampel yang lebih luas sehingga dapat menggambarkan kondisi secara keseluruhan dari objek yang diteliti.